Pak Agus, saya mau tanya. Tadi kan waktu di pengadilan akhirat itu, Pak Agus mengatakan, dan di Al-Quran sendiri pun, kalau saya tidak salah itu, masing-masing diri mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Pertanyaan saya, Pak Agus, apa kita itu menanggung dosa orang lain juga, Pak Agus? Contoh Oh, misalnya seperti pemikiran kita pada umumnya, misalnya suami ini menanggung dosa istri, begitu mungkin Pak Agus. apakah kita menanggung dosa orang lain? Al-Quran memberikan gambaran tidak. Secara letterlehnya, setiap diri menanggung dosa terhadap apa yang dilakukannya sendiri. Jadi, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Semua kebaikan itu akan kembali kepada kita, semua keburukan itu akan kembali kepada kita. Nah, lantas bagaimana penjelasannya terhadap misalnya keluarga yang menjadi tanggung jawab kita kepada anak didik, murid-murid, kepada masyarakat kalau kita jadi penguasa, pemimpin terhadap rakyatnya dan seterusnya. Tetap semuanya itu kembali kepada masing-masing kita. Jadi terhadap keluarga misalnya, terhadap istri, terhadap suami, kita ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan. Bahkan bukan cuma kita, Rasul, Nabi, ma'ala rasuli ilal bala, tidak ada tugas Nabi dan Rasul kecuali cuma menyampaikan. Nabi tidak bertanggung jawab terhadap umatnya. Nabi bukan pengawas mereka, dan seterusnya. Itu banyak sekali di dalam Al-Quran diceritakan. Tetapi kewajiban kita adalah mengajarkan, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau itu sudah kita tunaikan, maka apa yang dilakukan oleh orang yang katakanlah istri kita, anak kita, itu tanggung jawab dia sendiri. Tanggung jawab kita sudah selesai. Bukan berarti kalau kemudian istri misalnya, dia melakukan kejahatan, suami ikut menanggung. Oh enggak. Selama kita sudah menunaikan kewajiban kita, membimbing istri atau anak bahkan, ya itu diceritakan dalam Al-Quran, jangankan kita, Nabi saja tidak bisa, tidak bertanggung jawab. Misalnya, Nabi Nuh terhadap anaknya, yang dia mengingkari ajaran Nabi Nuh dan kemudian tenggelam ya dalam banjir besar itu. Anaknya Nabi Nuh tidak bertanggung jawab, sudah menyampaikan. Atau istrinya Nabi Lot ya yang ikut kena azab di Sodom dan Gomora ya, cerita tentang negeri Nabi Lot yang dibombardir bebatuan itu. Nabi Lot tidak bertanggung jawab terhadap istri yang memang tidak mau diajak di jalan kebaikan. Bapaknya Nabi Ibrahim itu tidak mengikuti Nabi Ibrahim. Pamannya Nabi Muhammad juga tidak. Jadi kembali semuanya itu kembali pada diri kita. Bahkan diceritakan di sejumlah ayat, ada di neraka itu orang bertengkar terkait dengan kenapa kok saya masuk neraka? Tuhan, kenapa saya masuk neraka? Kan saya ikut pemimpin saya, si A itu. Ngapain kamu ikut si A? Wong si A itu masuk neraka, kan gitu. Jadi tanggung jawab masing-masing. Bahwa seseorang mengajarkan sesuatu dan menyesatkan, itu berdosa, dia bertanggung jawab. Tetapi bukan berarti kemudian semua apa yang dilakukan oleh orang yang menjadi tanggung jawab dia itu menjadi dosa dia. Dosa yang dia tanggung adalah dosa yang multi level tadi, ya kayak multi level marketing gitu ya. Kita punya downline 10, 10 itu punya downline 10, 10 lagi berarti 100. Semua orang yang 100 ini melakukan keburukan yang diajarkan oleh orang di atasnya dan sampai ke kita misalnya, maka ya kita memang menanggung beban dosa dari apa yang kita ajarkan karena kita punya saham di situ. Tetapi bukan sekedar saya bertanggung jawab terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak, kemudian mereka melakukan kejahatan. Itu kalau saya tidak mengajarkan, karena entahlah ya, mereka melakukan kejahatannya sendiri. Lantas saya ikut Jadi menanggung. Enggak. sepanjang kita tidak mengajarkan ya Pak Agus ya. Ya, ya. Kalau mengajarkan, mendorong, membiayai, memberi fasilitas, ya berarti kita memang ikut berbuat sesungguhnya, kan begitu. Intinya kan kembali kepada perbuatan kita sendiri. Cuma persentasenya apakah kita terlibat ataukah mengajarkan atau menyuruh atau nah tetap aja itu kita punya
tanggung jawab, punya peran terhadap perbuatan itu.